Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang trafo yang cepat panas. Sebenarnya trafo panas itu adalah hal yang wajar teman-teman ya. Wajar sekali karena untuk trafo kota, ini berlaku trafo kota. Nah trafo kota itu kalau panas ya wajar emang. Dibandingkan trafo toroid kan emang efisiensinya dia lebih rendah. Lebih tinggi trafo toroid daripada trafo kota. Makanya dia panas. Nah trafo toroid dia digeber 1 jam pun dia nggak akan panas teman-teman. Kayak punya saya tuh nggak panas ya, karena siapa pernah pakai trafo kota, saya bandingin ya jelas unggul yang trafo toroid ya. Nah tapi di sini saya nggak bahas trafo toroid, saya bahas kenapa trafo kok cepat panas. Nah cepat panas di sini ada beragam teman-teman, ada yang digeber tapi panas, ada yang baru dinyalain panas, ada yang baru 1 menit udah panas. Nah itu kenapa? Nah yang pertama disebabkan karena konsleting di output speaker. Nah di output speaker itu bisa konslet teman-teman. Itu adalah yang wajar ya untuk trafo amplifier rakitan. Itu pernah saya alami juga waktu saya pernah pertama kali pakai OCL 150 watt. Itu dia konslet di outputnya teman-teman. Jadi saya nyalain loh, itu baunya bau gosong teman-teman, bau gosong di trafo maupun di tractor finalnya, itu panas sekali. Saya pegang itu panasnya nggak wajar, ini udah nggak wajar. Ternyata terus saya matikan, saya nyalakan lagi masih panas. Nah sambil saya nyalain terus saya cari ya akhirnya nggak ketemu teman-teman, itu ketemunya lama sekali. Terus saya matiin lagi, saya cari, ternyata di output speakernya itu mengalami short atau konsleting ya, antara ground dan output itu dia kena pecahan kabel gitu kan, ada potongan kabel itu namanya, itu dia nempel di ground dan plusnya. Nah itu bisa menyebabkan panas, baunya kayak bau gosong, serlak gosong itu namanya. Nah yang kedua konsleting di final teman-teman. Nah ini juga salah satu penyebab teman-teman. Final kalau short dia kan beban ya teman, bebannya trafo. Dia kan kalau short ya otomatis plus sama ground itu dia sama saja dikonsletkan teman-teman, plus sama ground. Karena kan kalau kolektor sama emitor di sana gimana saya jelasin ya. Yang intinya kalau short kan intinya ada 2 kutub yang terhubung ya, berarti kan dia pokoknya short ya, antara plus min atau plus ground itu dia pasti short. Nah kenapa kok bisa menyebabkan trafo panas? Soalnya trafo juga punya beban teman-teman, kalau bebannya dia short dia juga akan panas. Nah kalian bisa cek ya untuk salah satunya itu finalnya short atau enggak. Yang ketiga short antara plus dan min, atau plus dan ground, atau min dan ground. Nah ini untuk PSU ya, baik saat instalasi atau salah pasang dioda. Nah itu bisa jadi ya, ini awam sekali untuk yang pemula ya. Nah terus saya tambahkan lagi apa ya tadi ya, lupa saya. Pasang plus minnya itu keliru juga bisa panas teman-teman. Kalau nggak segera dicabut itu akan masalah di transfer final, di trafo juga dia akan panas. Kalau nggak perlu dicabut ya, kalau dicabut ya enggak. Oke, yang keempat ini ada short dioda teman-teman. Kenapa ada short dioda? Nah dioda itu short karena bebannya short. Kalau kelamaan dinyalain teman-teman, dinyalain kok kayak itu kok panas itu aja, kalian nyalain itu lama-lama diodanya akan short, atau diodanya kemakan waktu, kemakan usia, atau kemakan bukan atau diodanya abal-abal teman-teman. Nah, itu sangat bisa sekali, saya pernah ngalamin juga, tapi bukan di amplifier ya, di Casaki teman-teman ya, itu pernah sampai short diodanya itu saya pakai abal-abal teman-teman. Saya nggak kurang tahu kalau itu tidak abal-abal, dicoba kok di umpan beban dia malah dia nyala merah di kutub trafonya teman-teman, di sini ya, di trafonya itu langsung lepasan merah kayak ngelas ya. Nah di short kalian bisa cek menggunakan avometer
menggunakan avometer, baik analog atau digital, terserah kalian punya apa. Kalian harus bisa ukur komponen ya teman-teman ya, kalian harus bisa ukur komponen, harus bisa. Terus yang kelima, short di trafonya teman-teman, atau emang trafonya tuh udah short. Nah ini bukan short di primer, melainkan short di sekunder. Kalau di primer dia sudah pasti jeglek, sudah pasti trip ya, untuk MCB kalian sudah pasti itu. Kalau primer udah short, otomatis sudah trip bos. Nah ini shortnya di sekunder teman-teman. Nah itu saya pernah alami juga untuk trafo 2 ampere saya. Itu berapa ya, belum satu jam itu udah panas sekali teman-teman. Di bodinya kita pegang itu kayak keset-keset gimana gitu ya, keset itu kayak tangan kita itu kayak ketarik gitu teman-teman. Kalau kaki kita nyentuh di lantai. Nah kalau kita nggak di lantai ya nggak, soalnya kan kita kan ngeground. Kalau kita pasang body trafo yang estimasinya short antara sekundernya, dia maka bakal gini teman-teman. Kalau kita sentuh trafonya itu kayak keset-keset gimana gitu teman-teman ya, kalian bisa rasain sendiri. Nanti saya juga pernah rasain teman-teman soalnya. Oke, yang keenam ini yang sering dipakai teman-teman, trafo banji ya. Kenapa kita disebut trafo banji atau trafo abal-abal atau trafo aspal? Nah, karena gini teman-teman, trafo abal-abal bisa disebut abal-abal karena menggunakan gimana ya, lilitannya itu lilitan aluminium teman-teman ya, bisa disebut gitu. Karena ukuran kawatnya tidak sesuai atau karena kurang rapat, itu bisa juga disebut sebagai trafo abal-abal. Dan kelihatan untuk harganya pasti lebih murah dari trafo murni teman-teman, bisa jadi lebih murah ya. Oke, misal trafo murni itu harganya 110.000 untuk trafo 5 ampere ya. Untuk trafo 5 ampere yang abal-abal itu harganya sekitar 60 ribuan teman-teman ya, walaupun ada yang 50-40 ya, tergantung toko yang jual ya. Mungkin segitu dulu teman-teman ya. Untuk penyebabnya kalian bisa urutkan yang mana penyebabnya, kalian cek aja. Oh ya, saya tambahin satu lagi, untuk ACC teman-teman atau aksesoris power amplifier itu kan banyak ya. Kalau misalkan pakai trafo terpisah ya nggak akan terjadi masalah kayak gini. Kalau kalian pakai dalam satu trafo, misal kalian pakai trafo 20 ampere atau 15 ampere, itu kan di primernya itu kan ada ekstra ya, itu sekitar 500 atau 1 ampere itu. Nah itu kalian kan bisa pakai untuk kalian bisa pakai untuk aksesoris apapun itu ya, misalnya tune control atau crossover atau mic ya. Nah itu kan kalian juga bisa itu menyebabkan panas berlebihan ya, karena beban di trafo itu semakin banyak maka dia semakin dipaksa untuk mengeluarkan ampere yang besar supaya untuk menyuplai keseluruhan ya. Dan sekali lagi saya situ cukup segitu dulu teman-teman ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Oh ya, satu lagi untuk kipas teman-teman. Untuk kipas usahakan kalau bisa pakai trafo sendiri bersama aksesoris. Oh janganlah pakai ekstra aja ya. Untuk kipas pakai ekstra aja, pakai ekstra lebih baik ya. Soalnya gini teman-teman, kalau dia pakai trafo sendiri bersama aksesoris, aksesorisnya akan dengung teman-teman. Kenapa? Soalnya suara kipas masuk di aksesoris, dan misal kita gabung tegangan kipas bersama tegangan aksesoris, maka tegangan kipas itu akan menginduksi lagi tegangan aksesoris. Kenapa? Dia kipas itu beban induksi teman-teman, bukan beban kayak elektronik itu, bukan. Dia bebannya induksi karena ada berupa lilitan dan magnet. Nah kalau kita nyalain dia, maka akan timbul beban induksinya gitu ya. Oke, cukup segitu dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir, semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau kalian skip aja ya wes, wassalamu.
Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.